Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah kebenaran selalu berbuah kebaikan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang bapak yang datang ke pastoran mencari saya, dan kemudian dia bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk kembali ke pangkuan gereja Katolik. Jadi rupanya bapak ini sudah lama tidak beribadah di gereja Katolik dan dia seperti kutu loncat gitu ya. Jadi berpindah-pindah dari satu denominasi ke denominasi yang lain ya, dari satu gereja ke gereja yang lain. Begitu terus sampai menurut pengakuan bapak ini sampai berpuluh-puluh tahun ya dia hidup seperti itu. Lalu dia bertanya bagaimana caranya bisa kembali lagi ke pangkuan gereja Katolik. Maka saya pun menjelaskan kepada bapak ini ya, caranya sederhana sekali, tetapi bapak harus sungguh-sungguh bertobat ya, karena bapak sudah puluhan tahun ya, tidak beribadah di gereja Katolik yang mengembara, meloncat ke sana sini dari satu denominasi ke denominasi yang lain. Bapak, silakan bapak mengaku dosa kepada saya dan nanti saya akan memberikan absolusi, tetapi bapak harus sungguh-sungguh bertobat ya, dan tidak mengulangi lagi perbuatan bapak itu dan terus setia berada di pangkuan gereja Katolik ya. Kemudian bapak ini pun ya dia mengakukan dosanya dan ya saya memberi absolusi dan kemudian ya karena dosanya sudah diampuni ya dia bisa beraktivitas secara normal kembali sebagai umat gereja Katolik. Namun saya sempat bertanya kepada bapak ini, mengapa bapak kok tiba-tiba ingin kembali ke pangkuan gereja Katolik dan berhenti ya, loncat sana loncat sini ya, pindah sana pindah sini, kenapa kok memutuskan untuk kembali ke pangkuan gereja Katolik? Lalu bapak ini pun mulai bersharing ya, bahwa ya dia sudah tidak terhitung lagi ya berapa gereja yang dia masuki, berapa denominasi yang dia masuki, dan selalu dia ini mendapatkan kesimpulan yang sama ya, bahwa di tempat yang lain itu selalu penuh dengan konflik ya, selalu penuh dengan perpecahan. Jadi gereja baru berdiri 10 tahun sudah kemudian terlibat konflik yang sangat parah, kemudian mendirikan gereja yang lain, dan bapak ini pun ikut ya ke gereja yang baru itu, nggak sampai 10 tahun pecah lagi ya, lalu bikin gereja yang baru lagi ya, dan begitu seterusnya. Dan lama-lama bapak ini pun menjadi lelah ya. Mengapa kok terus-terusan ada konflik, ada perpecahan di dalam gereja yang dia ikuti ya. Dan kebetulan beberapa bulan yang lalu dia sempat membaca berita di koran bahwa Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia ya, pada bulan September tahun 2024. Dan berita ini membuat bapak ini terkenang-kenang kembali ya, betapa nikmatnya, betapa indahnya ketika dia dulu masih aktif menjadi beribadah, masih aktif berkegiatan di dalam gereja Katolik ya. Bapak ini merasa mengenang kembali pengalamannya di masa-masa yang silam itu. Dia membayangkan betapa damainya ya, betapa tentramnya ketika masih menjadi bagian dalam gereja Katolik ya. Meskipun gereja Katolik itu banyak ya, ada di mana-mana, tetapi bapak ini menyadari bahwa meskipun gereja Katolik itu ada banyak sekali, di mana-mana ada gereja Katolik, tetapi tidak pernah ada konflik ya, dan selalu rukun, selalu guyup di bawah satu kepemimpinan yang sama, yaitu kepemimpinan Paus di Roma ya. Dan ini ya, berita tentang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini sungguh-sungguh membawa pertobatan
bagi Bapak ini. Dia merindukan untuk beribadah lagi di gereja yang damai, gereja yang rukun, gereja yang guyup, gereja yang jauh dari konflik dan perpecahan dengan berbagai alasannya. Maka itulah yang menjadi alasan Bapak ini untuk kembali ingin bergabung dengan gereja Katolik dan ingin berhenti berkelana, mengembara dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu denominasi ke denominasi yang lain, yang ternyata tidak ada damai, penuh dengan perpecahan dan konflik. Dan Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus di dalam Injil Matius bab 7 ayat 15-20 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Ia sudah mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus bersabda, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?" Nah, di sini Tuhan Yesus sudah dengan tegas sekali berpesan kepada kita untuk berhati-hati dengan kedatangan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, yang sepertinya apa yang mereka katakan itu baik sekali, manis sekali, tetapi rupanya di balik itu ada sesuatu yang tidak baik, bahkan ada kejahatan dari di balik ucapan-ucapan mereka itu. Dan ini kelihatan sekali dari buah-buahnya, perpecahan dan konflik itu jelas sekali bertentangan dengan ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka sejak awal gereja sudah memberikan kriteria kepada kita tentang gereja yang benar, bahwa gereja yang benar adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu, gereja yang tidak tercerai-berai, gereja yang tidak terpecah-pecah, itulah gereja yang benar. Dan gereja yang kudus, gereja di mana ada kekudusan, ada kesucian, ada kesakralan. Dan itu jelas tampak sekali dalam gereja Katolik, gereja yang sungguh mengutamakan kekudusan atau kesakralan di dalam kehidupan dan di dalam peribadatan. Gereja yang Katolik, Katolik itu artinya umum, universal. Gereja yang terbuka untuk semua orang, tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh kebangsaan. Semua orang, tidak peduli apapun suku dan kebangsaannya, bisa bergabung di dalam gereja itu. Dan itu nyata sekali di dalam gereja Katolik yang tersebar di 5 benua dan di 150 negara ada gereja Katolik. Dan juga gereja yang benar adalah gereja yang bersifat apostolik, yang setia dengan ajaran para rasul, dan itu dijamin dengan primat kepausan, mulai dari paus pertama, Rasul Petrus, sampai paus yang sekarang ini, Paus Fransiskus, itu ajaran Tuhan Yesus dan para rasul dijaga dengan setia oleh para paus yang memimpin gereja. Itulah kriteria gereja yang benar, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan juga dalam Injil hari ini, Tuhan mengajar kita bagaimana caranya untuk membedakan mana kawanan yang benar dan mana kawanan yang tidak benar. Kawanan yang benar atau kawanan yang baik pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik juga. Sedangkan kawanan yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik, perpecahan, konflik, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri kawanan yang tidak baik. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari, semoga Injil hari ini sungguh-sungguh membuat kita waspada terhadap pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan bahasa yang manis, tutur kata yang lemah lembut, namun di baliknya ada kejahatan yang luar biasa. Semoga kita mampu membedakan di mana ada Tuhan Yesus Kristus, di mana saja tempat di mana Tuhan Yesus ada, yaitu dari buah-buahnya.
Kalau suatu komunitas, kalau suatu kawanan itu menghasilkan buah-buah yang baik, pasti di situ ada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kawanan itu menghasilkan buah-buah yang tidak baik, pasti di situ tidak ada Tuhan Yesus. Semoga pewartaan iman pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita untuk selalu setia berada di kawanan yang benar, yaitu Gereja Katolik. Tuhan memberkati.